Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Erika Putri, NPM 220404020009. Tujuan saya membuat video ini untuk mempresentasikan latar belakang dari artikel saya yang berjudul Pengaruh Struktur Kepemilikan, Leverage, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2024. Materi presentasi ini terdiri dari yang pertama, fenomena di lapangan, yang kedua, faktor pengaruh dividen, yang ketiga, kondisi real di lapangan, yang keempat, pengaruh struktur kepemilikan dan pertumbuhan, yang kelima, kesimpulan, dan yang keenam, pentingnya penelitian. Fenomena di lapangan. Terjadi penurunan signifikan pembagian dividen di perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Emiten membagi dividen turun dari 16 kuartal 1 pada 2024 menjadi 7 di kuartal 1 2025. Perubahan strategi keuangan untuk mempertahankan likuiditas, penyebabnya tekanan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas seperti batu bara, nikel, dan emas. Literasi empiris, faktor pengaruh dividen. Penelitian Lesmana tahun 2022, leverage tinggi mengurangi pembayaran dividen karena fokus pelunasan utang. Penelitian Husna dan Rahayu 2020, profitabilitas tinggi mendorong kebijakan dividen lebih besar. Variasi dampak faktor pada tiap sektor, khususnya industri pertambangan yang fluktuatif dan berbasis modal. Berikut kondisi real di lapangan. Banyak perusahaan pertambangan menahan laba untuk pembiayaan operasional dan investasi jangka panjang. Sejalan dengan kebijakan pemerintah, pembentukan Danantara dan program Koperasi Merah Putih untuk memperkuat pemodalan internal, terutama BUMN. Fluktuasi harga komoditas meningkatkan risiko aliran kas dan mempengaruhi dividen payout ratio atau DPR. Berikut pengaruh struktur kepemilikan dan pertumbuhan. Yang pertama, perusahaan dengan kepemilikan institusional mayoritas cenderung stabil dalam kebijakan dividen. Kedua, kepemilikan manajerial tinggi sering menahan dividen untuk investasi internal. Yang ketiga, pertumbuhan perusahaan tinggi terkait penahanan laba untuk mendanai ekspansi atau proyek baru daripada pembagian dividen. Berikut kesimpulan, tantangan, dan interaksi faktor. Yang pertama, terdapat inkonsistensi antara variabel keuangan, struktur kepemilikan, leverage, profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan dengan kebijakan dividen. Kedua, penurunan tajam dividen antara 2024 sampai 2025 menunjukkan interaksi rumit faktor internal dan eksternal. Yang ketiga, faktor eksternalnya terdiri dari harga komoditas dunia, kebijakan pemerintah, dan ketidakpastian ekonomi global. Berikut pentingnya penelitian. Yang pertama, memberikan pemahaman empiris faktor utama pengaruh kebijakan dividen pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Yang kedua, menjadi acuan bagi manajemen dan investor menghadapi kondisi pasar yang penuh dengan tantangan. Kesimpulan presentasi. Singkatnya, kebijakan ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan ketahanan dunia usaha. Kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan peraturan yang tepat dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, mendorong inovasi, dan memperluas peluang investasi. Kebijakan yang tidak mendukung dapat menghambat ekspansi dan melemahkan daya saing dunia usaha. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus menyesuaikan kebijakan dengan dinamika perekonomian global, dan bagi pelaku usaha untuk proaktif beradaptasi terhadap perubahan kebijakan guna menjaga pertumbuhan berkelanjutan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.